Bung Rocky, bagaimana cara mengatasi ini apa oligopoli politik tadi, bahkan sampai ke kampus kan? Kampus sebagai institusi moral force terganggu oleh intervensi kekuasaan. Apa ya solusi terbaik menurut Bung Rocky ini kan? Ada partai baru umpamanya, tahu-tahu jadi partai arah baru, jadi partai tak tentu arah gitu. Mengatasi oligopoli politik di Indonesia ini kan sekarang bagaimana, Bu? Ya, itu sejarah itu terjadi karena orang nggak mau lakukan interupsi total terhadap keadaan itu. Kan dicicil aja kan. Mestinya kan interupsi total itu. Karena itu tema moral itu yang diangkat oleh KAMI memang dimaksudkan untuk lakukan interupsi total. Sesuatu menjadi total kalau pertaruhannya adalah etik, moral. Kalau pertaruhannya adalah pragmatisme, dicicil-cicil aja. Apalagi misalnya universitas yang harusnya jadi stopper, jadi penghenti dari kekacauan ini. Justru universitas yang melayani kekuasaan dengan menghalangi mahasiswa untuk lakukan critical discourse, pakai fakta integritas segala macam itu. Padahal itu dari segi coba ini rektor UI sodorin fakta integritas itu. Ya boleh aja bagus, tapi dia mesti paham apa artinya fakta. Fakta adalah perjanjian dua pihak yang setara itu. Kalau begitu isi faktanya apa? Hanya ditulis oleh bukan seorang dia ngerti tentang syarat perjanjian dalam hukum perdata dalam pasal apa 2450 apa segala macam. Bahwa kesepakatan bersama itulah yang akan menjamin fakta sunt servanda dalam bahasa Latin. A fact must be served. Jadi istilah fakta aja UI nggak paham fakta. Jadi fakta itu disodorin, itu namanya pemerasan. Lu tanda tangan ya? Ya boleh, perjanjian. Iya perjanjian. Antara siapa? Antara kita. Mana bagian yang Anda tulis, mana bagian yang saya tulis. Itu saya tulis sendiri, terus saya tanda tangan. Jadi situlah kedunguan dari rektor. Dan rektor-rektor yang lain pasti itu yang diam lakukan sama. Oh ya, ini terjadi di Riau juga di soalnya kan. Iya itu. Nah, tapi saya lihat ini kayak kasus Riau lah. Pada kondisi seperti itu, di mana rektor kelihatannya dengan ini menjadi sangat kuat begitu ya, itu menimbulkan ketakutan juga pada kalangan akademisi untuk menyuarakan ini. Ini apa penyakit apa yang melanda mereka ini? Kenapa mereka menjadi mungkin transaksional salah satunya, tapi menjadi takut? Saya tahu akademisi. Kan dia disebut akademisi kalau dia punya moral standing yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan. Karena itu ada kebebasan mimbar. Jadi perisai dari akademisi adalah kebebasan mimbar. Sekarang dia takut naik ke atas mimbar untuk bicara bebas. Artinya dia bukan akademikus, tapi tikus doang yang ngumpet di mana-mana takut naik mimbar. Takut naik mimbar mentikus, bukan akademikus itu kan. Jadi mental itu dosen, dekan, pembantu rektor segala macam sampai rektor itu adalah ya mental yang bukan pengecut sih, pengecut sih masih ada dasar psikisnya. Ini mental apa istilahnya itu? Ada istilah dalam ilmu kedokteran, mental patologis. Patologis. Mental patologis itu. Jadi ya dia menghasilkan patos, menghasilkan penyakit. Karena apa? Karena justru datang dari pusat di mana akal yang harus diunggulkan, metodologi ada. Lain kalau di warung kopi ya udah asal ngomong. Ini universitas yang ditrain untuk berpikir lurus, ditrain untuk menghasilkan keadilan. Kan apa namanya, motonya kan Justitia apa namanya lagi itu. Segala macam istilah yang dimaksudkan itu dilakukan. Ini kelihatannya kalau kata politik kampus seperti kan, kampus tuntutannya akan mengenai di luar kampus, di kampus-kampus yang established seperti itu. Tapi kenapa justru kampus terjadi sebaliknya?
apa yang terjadi di luar ini, cukup ada pendidikan politik yang tidak sampai, atau justru seperti apa itu Bang Rocky? Saya ngerti itu soal itu. Udah dari 5 tahun lalu dibikin riset yang menunjukkan bahwa kampus adalah sarang radikalisme. Nah kalau dia sarang radikalisme, mahasiswa itu bikin fakta integritas dengan BNPT, bukan dengan rektor. Kan itu pikirannya kan? Kan misalnya, ya sebut aja, apa itu radikalisme? Nggak boleh ada HTI, nggak boleh ada PI apa segala macam itu. Ya bikin standarnya, jangan bikin ini potensi radikalisme. Kalau potensi itu nggak boleh dihalangi. Yang boleh dihalangi kalau dia manifest. Potensi itu bisa ada di otak, bisa ada di gagasan. Nanti kampus akan jadi sarang orang mau dirikan negara Islam. Ya nggak perlu di kampus, lewat internet juga orang berpikir yang sama. Ini udah zaman webinar juga orang bisa lakukan itu. Tapi itu kan diskursus. Jadi mestinya dibuka percakapan yang nggak ada batasnya kecuali metodologi. Anda punya dalil untuk bikin negara sosialis, silahkan pakai mimbar akademis. Kita tantang Anda. Yang mau negara Islam silahkan. Yang ingin menyempurnakan Pancasila atau yang ingin mau ganti Pancasila, pakai mimbar akademis. Karena mimbar akademis dibatasi, dirawat dengan akal pikiran. Lain kalau mimbar politik, Anda kena delik. Mimbar akademis justru idenya dibongkar di situ. Sekarang rektor takut membongkar itu, berarti mimbar akademis adalah mimbar politik. Kan begitu jalan pikirannya kan. Siapa yang bikin politis? Kepentingan rektor, yang adalah kepentingan kekuasaan. Rektor mengintip narasi kekuasaan, lalu dia jadikan itu sebagai aturan universitas. Ya kan itu namanya dungu kan. Dikasih mimbar kebebasan, dia potong sendiri mimbar itu. Sekarang mimbarnya nggak ada. Lalu apa namanya universitas kalau nggak ada mimbar kebebasan? Coba. It's a very simple logic itu. Oke.